Salam Amanginang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan di hari ini, di mana kami masih bisa menikmati sukacita dan firman-Mu. Dan kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yang tertulis di Mazmur 71, ayatnya yang ke-20, beginilah firman Tuhan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Demikian firman Tuhan. Amanginang, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar kalimat yang menyatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalimat sederhana ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk mau menerima keadaan dan berani menerima perubahan. Di situasi perubahan yang berbeda-beda, kondisi, kesusahan, sukacita, di mana itu akan menentukan bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya, Amanginang, apakah malapetaka, kesusahan itu adalah Tuhan yang menyebabkan datangnya kepada kita? Lalu ketika situasi dan kesusahan itu, malapetaka yang kita yakini Tuhan yang mendatangkan, lalu bagaimana dengan pernyataan bahwasanya Tuhan penuh dengan kasih karunia? Lalu jawabannya, Amanginang, malapetaka itu dan kesusahan itu bukan Tuhan yang menghadirkan. Tetapi dari situasi itu Tuhan mengizinkan segala penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita, tapi bukan Tuhan yang berkehendak. Walaupun kita baca, Amanginang, di firman Tuhan saat ini bahwasanya Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, kita bisa lihat dari pemazmur ini, di mana dia percaya bahwasanya Tuhan mengizinkan kesusahan dan malapetaka hadir di setiap kehidupan siapapun itu. Di setiap orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang telah melihat kemurahan Tuhan sekalipun, dia tidak terlepas dari kesusahan itu. Sebab Tuhan mengizinkan itu hadir di kehidupannya. Lalu ketika Tuhan mengizinkan itu, pemazmur memiliki keyakinan bahwasanya Engkau menghidupkan aku kembali, dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Dia memiliki harapan, Amanginang. Situasi kesulitan itu, malapetaka itu tidak menjadi akhir dari kehidupannya. Walaupun pemazmur menyatakan samudra ini menjadi gambaran perumpamaan kesulitan dan malapetaka. Dan ketika kesulitan dan malapetaka itu menghampiri manusia, disitulah manusia membutuhkan pertolongan. Lalu ketika manusia mengharapkan pertolongan itu dan merasa tidak ada yang bisa menolong dia, di sini terkadang manusia itu jatuh kepada keputusasaan. Ketika manusia jatuh kepada putusasaan, dia tidak memiliki pengharapan. Tapi Amanginang, di situasi kesusahan kita, malapetaka yang kita hadapi saat ini, kita bisa belajar dari pemazmur. Dia tidak putus asa. Dia tidak menjadi lemah ketika persoalan dengan kesusahan itu menghampiri kehidupan. Tetapi dalam firman ini kita bisa lihat bahwasanya pemazmur memiliki pengharapan Tuhan akan memulihkan kehidupannya. Oleh karena itu, Amanginang, mengawali kegiatan kita pada hari ini, mengawali situasi yang tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi mari
Seperti firman Tuhan, pemazmur mengarahkan kepada kita, kesusahan, malapetaka itu Tuhan mampu memulihkan semua itu. Tuhan mampu memberikan pertolongan ketika kita berharap kepada Dia. Mari yang menginang, kita berharap dan kita percaya Tuhan mampu memulihkan keadaanmu hari ini. Seperti apapun itu, sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini memberikan pengharapan yang baru untuk kami. Sehingga kami mau dipulihkan Engkau dan kami mau melanjutkan kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu dan pertolongan-Mu selalu pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dan seluruh saudara-saudara kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.